Sorotan lainnya, Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menduga adanya warga sipil yang menjadi korban saat peledakan amunisi di Garut karena banyak warga yang bekerja membantu TNI. Namun ke depan Deddy berharap tak ada lagi warga sipil yang terlibat dalam pemusnahan amunisi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjelaskan penyebab banyak korban warga sipil saat peledakan amunisi di Garut karena banyaknya warga yang membantu TNI. Kedepannya Deddy berharap tak ada lagi warga sipil yang terlibat membantu dalam penanganan peledakan amunisi karena memiliki risiko tinggi dan tidak terlatih, serta agar tidak ada lagi banyak korban warga sipil. Pertama, kalau pengakuan dari kemarin orang yang kebetulan sudah bekerja 10 tahun di situ, mereka posisi di situnya bekerja membantu teman-teman yang anggota yang ada di situ. Nah, kemudian apakah itu diperbolehkan atau tidak, biarkan itu Mabes TNI yang menjelaskan. Nah, ranah saya hanya ranah sosial dan ranah penanganan ketika saat ini sudah terjadi. Tetapi kedepannya akan menjadi perhatian utama. Kalau saya sih cenderung nanti warga sipil yang di Garut nggak boleh lagi terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu karena memiliki resiko tinggi dan bukan orang yang terlatih, walaupun dia sudah mengatakan saya terlatih dan gitu loh. Sementara itu, proses identifikasi korban ledakan pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Garut dinyatakan selesai. Tim DVI Bidokes Polda Jabar bersama TNI berhasil mengidentifikasi 13 jenazah korban ledakan pemusnahan amunisi tidak layak pakai. 4 korban merupakan prajurit TNI dan 9 korban merupakan warga sipil. Semua korban mayatnya sudah kita serahkan ke masing-masing keluarga. Mengenai identifikasi sepenuhnya sudah dikerjakan oleh tim DPI Polda Jabar. Jadi kami melakukan pemulasaraan untuk 13 korban dari kejadian kemarin. Komisioner Komnas HAM Anies Hidayah merespons soal ledakan pemusnahan amunisi di Garut yang menewaskan 13 orang. Anies bilang Komnas HAM menyayangkan peristiwa tersebut dan melihat kejadian tersebut bukan bencana, melainkan kelalaian prosedur. Karena hak hidup itu kan dijamin oleh konstitusi, undang-undang HAM, dan juga beberapa instrumen HAM yang lain. Sehingga mestinya dalam setiap kegiatan pemusnahan amunisi yang dianggap daluarsa itu perlu kehati-hatian dan bagaimana ketaatan dan kepatuhan pada prosedur yang meminimalisir dampak itu perlu dilakukan gitu. Tidak bisa dilumrahkan dan juga tidak bisa dianggap bencana atau musibah gitu ya, karena peristiwa yang mengakibatkan sekian nyawa melayang atau hilang itu patut dipertanyakan.